I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat ilahi Rabbi yang telah memberikan kepada kita kenikmatan serta rahmat dan karunia-Nya. Salawat beserta salam semoga selalu sampai kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi dengan judul esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Untuk pembahasan yang pertama yaitu menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional berasal dari 2 kata yaitu identitas dan nasional. Identitas berasal dari kata identity Inggris yang dalam Oxford diartikan who or what, the characteristic. Identity is an umbrella term used throughout the social science to describe a person, conception, and expression of their individuals or group affiliation, such as nation identity and cultural identity. Dalam Kamus Bahasa Indonesia KBBI, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang. Dengan menggambarkan identitas seseorang bisa dengan kartu tanda penduduk, KTP, ID card, dan lain-lain. Sedangkan kata nasional berasal dari kata national Inggris dalam Kamus Oxford berarti connected with a particular. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional berarti bersifat kebangsaan sendiri meliputi semua bangsa. Identitas nasional menurut Talaar pada tahun 2007 berpendapat mengenai identitas nasional yang berkaitan dengan pengertian bangsa. Menurutnya bangsa adalah suatu keseluruhan alamiah dari seseorang karena daripadanya lah seorang individu memperoleh realistis. Kemudian menurut Sudarsono tahun 2022 menyatakan jati diri adalah siapa diri Anda sesungguhnya. Makna identitas dalam konteks ini digambarkan sebagai jati diri individu manusia sebagai sifat dasar manusia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan melanjutkan presentasi teman-teman saya yang bertemakan sumber histori sosiologis politik tentang identitas nasional Indonesia. Yang pertama, saya akan membahas tentang historis. Identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan. Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etis. Unsur pendidikan sangatlah penting bagi pembentukan kebudayaan dan kesadaran akan bangsa sebagai identitas nasional. Setelah proklamasi kemerdekaan, Kongres Kebudayaan telah mampu melahirkan kepedulian terhadap unsur-unsur budaya lain. Secara historis, pengalaman Kongres memberikan inspirasi yang mengkristal terhadap kebudayaannya, bangsa sebagai identitas nasional. Lalu lanjut yang sosiologis.
Identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi komunikasi dan persinggungan budaya secara alami, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Dalam kegiatan tersebut terjadi interaksi antar etnis, antar budaya, antar bahasa, antar golongan yang terus-menerus menyatu, berafiliasi dan memperkokoh NKRI. Lanjut sini itu ada politis. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia. Lanjut. Identitas nasional Indonesia. Bendera sang merah putih diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 4 sampai pasal 24. Bendera merah putih dikibarkan pertama kali pada 17 Agustus 1945. Tapi telah ditunjukkan peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Bahasa negara Indonesia. Yang kedua yaitu bahasa negara Indonesia. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mulai pasal 25 sampai pasal 45. Bahasa Indonesia merupakan hasil kesepakatan pendiri NKRI. Lalu yang ketiga, lambang negara Garuda Pancasila. Lambang negara Garuda Pancasila mengandung makna simbol sila-sila Pancasila. Seekor Garuda merupakan satu kesatuan dengan Pancasila. Artinya, lambang negara tidak dapat dipisahkan dari dasar negara Pancasila. Lalu, yang keempat, lagu kebangsaan Indonesia, yaitu dinyanyikan pada Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928. Lalu semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang terakhir, dasar falsafah negara Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, ideologi nasional, falsafah negara, dan fungsi lainnya. Nah, selanjutnya materi yang saya akan jelaskan yaitu tentang argumen, dinamika, dan tantangan identitas nasional di Indonesia. Bagaimana sih itu? Mari sama-sama kita simak baik-baik. Di antara contoh dinamika dan tantangannya yaitu yang pertama ada lunturnya nilai-nilai luhur dan praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang kedua itu ada nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap perilaku dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, yang ketiga itu ada rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Nah, yang keempat, lebih bangga menggunakan bendera asing daripada bendera negara merah putih atau bendera Indonesia ini. Lebih bangga menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Kenapa sih? Padahal tuh bendera kita udah merdeka, negara kita sudah merdeka, sudah merah putih, sudah bebas dari penjajahan. Dan juga bahasa kita, bahasa Indonesia, dan itu bahasa Indonesia tuh sudah booming di kala-kala negara-negara lain. Tapi bangsa Indonesia ini masih menggunakan bahasa-bahasa luar, bahasa asing. Nah, yang terakhir itu menyukai simbol-simbol asing daripada lambang atau simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu-lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu-lagu daerah sendiri. Nah, ini sering banget nih, apalagi anak-anak muda. Anak-anak muda sekarang itu lebih sukanya lagu-lagu luar daripada lagu-lagu di Indonesia, seperti lagu Ampar-Ampar Pisang, lagu-lagu daerah, seperti itu. Karena tuh lagu-lagu sekarang, lagu-lagu daerah itu sudah hampir dilupakan gitu daripada lagu-lagu luar yang sekarang sedang populer.
Jadi tuh anak-anak sekarang tuh lebih memilih daripada lagu-lagu luar, daripada lagu-lagu Indonesia. Begitu teman-teman. Selanjutnya yaitu esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Pentingnya identitas sebagai yang pertama, agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Kedua, identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut. Ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Selanjutnya, kesimpulan. Identitas berasal dari kata identity yang berarti who or what. Dalam KBBI, identitas berarti ciri-ciri atau khusus seseorang atau jati diri seseorang. Nasional berasal dari kata national yang berarti connect with particular nation. Dalam KBBI, nasional berarti sifat kebangsaan berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri. Suatu negara harus memiliki identitasnya, sama seperti halnya kita ingin dikenal dengan orang lain dan juga kita ingin mengenal dengan orang lain. Negara Indonesia juga seperti itu, dengan membutuhkan adanya lambang negara, lagu kebangsaan, dan Indonesia Raya menjadi identitas tersendiri bagi Indonesia. Di antara hal-hal yang membentuk identitas negara adalah budaya, ras, suku, dan juga bahasa. Maka negara Indonesia juga dikenal di dunia.